Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Adakah yang sudah menyimak kali ini? Dan apakah suara saya sudah cukup jelas? Jika sudah, komen sudah ya. Oke, kali ini saya sedang live dan seperti yang sudah saya janjikan tadi pagi ya. Saya membuat status, saya ingin live begitu kan. Kemudian saya menanyakan kepada Anda semua, kira-kira enaknya bahas apa begitu kan. Ada yang pengen bahas apa tadi? Cara menahan emosi ya kan? Pas di kan bahas soal rezeki berlimpah, soal apa lagi tadi ya? Eh, rezeki ajaib atau apa begitu kan. Oke, jadi kali ini saya putuskan temanya adalah rezeki berlimpah di tengah corona begitu. Nah, bagi Anda yang sudah menyimak kali ini, yang sedang menyimak, apakah suara saya sudah cukup jelas, sahabat semua? Kalau misalnya sudah cukup jelas, silahkan bisa komen ya, biar saya tahu sudah jelas atau ada yang sudah gabung ya. Oke, kalau memang sudah jelas, katakan jelas sahabat, biar saya tahu dan saya bisa memperbesar volume suara saya kalau misalnya memang kurang jelas. Dan pastikan sahabat, jika ingin manfaatnya bisa lebih tersebar luas lagi, Anda bisa share live saya ya. Silakan bisa Anda share ke manapun lah, ke beranda Facebook Anda atau ke grup-grup ya, pengembangan diri atau grup-grup apapun yang Anda miliki, atau ke WA ya. Sahabat kita yang ada di grup WA, mungkin Anda yang saat ini sedang menonton. Oke, jelas ya Pak Edi ya, terima kasih. Oke, jelas tapi terkadang putus-putus. Oke, yang mungkin settingannya kurang dikeraskan. Oh ya, dari ada yang salam dari Singapura. Oke, Pak Alif Dalham. Oke, dari mana saja ini? Ada yang dari Singapura. Oke, terima kasih ada yang dari Singapura ya. Ada yang dari mana lagi nih? Ada yang dari mana lagi nih selain Singapura? Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau di Singapura ini jam berapa ini ya? Apakah situasinya? Oh, ada yang dari Bengkulu juga. Oke, terima kasih. Situasinya lockdown saat ini di Singapura. Apakah kondisinya baik-baik saja? Semoga sih tidak ada yang menjadi persoalan ya sahabatnya. Oke, ada yang dari Jepara sendiri. Oke, dari Bu Nur Farida Heni. Oke, terima kasih ya Bu ya. Dari Medan hadir, dari Bu Febrina. Oke, ada yang dari Palembang juga. Oke, terima kasih Pak Edi Andikalo. Oke, dari Pak Aska, Assalamualaikum Tuban Jatim, salam kembali. Oke, dari Tuban ya Pak Aska ya. Oke, sekali lagi bisa teman-teman share video live streaming saya ini di beranda, di grup-grup teman-teman Anda semua. Bu Yulia juga.
Tadi tanya, masih adakah yang 150.000? Iya ada Bu, bisa kontak saya ya di kontak WA ya. Di Singapura tadi jam berapa? Di jam 4.20 ya. Oh iya 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 ya. Berarti selisih berapa jam ya? Sekitar 1 jam berarti ya. Ada yang dari Hong Kong. Oke, terima kasih Bu Mariam Srijani Dewi. Alhamdulillah ya, baik-baik ya di Singapura ya. Oke. Terima kasih bahwa kondisi saat ini sedang adanya pandemi ya, ada wabah virus corona yang memang menjadi persoalan di dunia kita ya kan. Tidak hanya satu negara tapi di belahan dunia. Nah, dan itu membawa dampak banyak sekali kan. Di antaranya salah satu yang kita bahas adalah kaitan dengan perekonomian atau rezeki. Memang ini akan terjadi, bukan akan ya, memang sudah terjadi yang namanya krisis atau resesi dunia. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang kena PHK, banyak sekali orang-orang yang penghasilannya turun, bahkan orang-orang yang penghasilannya harian itu sulit untuk mendapatkan penghasilan juga ya. Nah, sahabat, di sini yang saya bahas kaitan dengan rezeki bukan soal ekonomi saja. Saya perlu membuka mindset Anda lebih luas lagi, lebih dalam lagi ya. Karena kebanyakan orang kaitannya dengan rezeki itu adalah soal uang saja. Kaitannya rezeki itu adalah soal ekonomi saja. Tidak, sahabat. Ya. Begini. Coba Anda bayangkan, jika saat ini Anda sehat, ya, tentunya ini adalah suatu rezeki yang sangat luar biasa. Saat ini sedang adanya COVID kan, sedang adanya virus kan. Nah, coba Anda bandingkan ada yang saat ini sehat dibanding dengan orang yang di sana, di luar sana sedang justru terkena dampak langsung ya kan, yaitu kena virus COVID-19 ini, dan mereka terbaring di. Dan ketika Anda sudah diberi kesehatan ini, masih diberi kesehatan ini, organ tubuh Anda masih berfungsi dengan baik, ya, kinerja jantung Anda, fungsi anggota tubuh Anda bisa Anda gunakan dengan sempurna, bukankah itu suatu rezeki? Tetapi sayangnya banyak sekali orang-orang di luar sana, dan mungkin juga menyempitkan makna rezeki. Ya. Nah, alhasil adalah mereka tidak bisa terbuka pikirannya untuk mencari solusi. Kalau misalnya tidak bisa mencari solusi, ya tenang saja dulu. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Ya, tidak perlu terlalu dicemaskan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana tidak cemas? Lawang makan aja susah begitu kan. Iya, saya paham sekali. Tapi ketika Anda mengakses kecemasan terus menerus, maka otak Anda nggak bisa berpikir untuk mencari atau mendapatkan solusi ya. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan solusi itu adalah, pertama Anda perlu tenangkan pikiran Anda terlebih dahulu. Kalau Anda tidak bisa tenang, jelas Anda tidak bisa berpikir dengan baik. Berpikir saja tidak bisa, bagaimana cara mencari solusinya, kan begitu. Nah, itulah kenapa Anda perlu yang namanya, pertama perlu tenang terlebih dahulu, sahabat. Tenang. Nah, ya mungkin ini kata tenang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan bagi sebagian orang. Ya, saya akui. Karena ketika dirinya sudah tidak bisa tenang, kemudian dipaksakan untuk tenang, ya maka akan semakin sulit untuk tenang. Tapi yang pertama, yang paling utama adalah akui dulu. Kalau misalnya Anda tidak tenang ya, akui dulu ketidaktenangan Anda. Akui dulu rasa kekhawatiran Anda. Akui dulu rasa kecemasan Anda. Caranya bagaimana mengakui? Ya katakan saja, baik, saya akui bahwa saat ini saya sedang cemas, saat ini saya sedang khawatir.
saat ini saya sedang ketakutan akan masa depan, misalnya, karena Anda tidak punya penghasilan atau penghasilannya Anda turun sehingga sulit untuk dibuat makan, itu misalnya ya. Nah, dan lebih bagusnya lagi adalah jangan katakan aku, ya, jangan katakan aku khawatir, tetapi ada bagian dari diriku merasa khawatir. Karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu adalah bagian di dalam diri Anda kan, bukan Anda secara keseluruhan. Kalau misalnya Anda mengatakan aku khawatir, aku cemas, maka seluruh komponen diri Anda, mulai dari secara fisik, ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian seluruh sel-sel Anda, seluruh organ tubuh Anda, seluruh anggota tubuh Anda, bahkan jiwa Anda itu merasa takut, merasa khawatir. Alhasil apa? Ya sudah, Anda Anda dikendalikan oleh rasa takut itu, Anda dikontrol oleh rasa khawatir itu, sahabat. Jadi pertama akui saja dulu, ada bagian dari diriku yang merasa khawatir. Kalau Anda tidak bisa mengatakan itu, ya sudah, saya akui bahwa aku khawatir. Yang nyaman mana? Menurut Anda, terserah Anda, gunakan yang menurut Anda nyaman. Ketika Anda mengakui bahwa diri Anda merasa khawatir, merasa takut, ya, maka Anda bisa ngajak ngobrol pada diri Anda ya. Jadi diri Anda itu perlu diajak ngobrol, sahabat. Contoh ngobrolnya gimana? Gampang, simpel. Seperti Anda ngajak ngobrol teman atau Anda punya lawan bicara. Begini, saya berikan contoh. Contoh saya ya. Saya biasanya dipanggil dengan salam ya. Hey salam, kamu merasa khawatir ya? Iya nih, saya khawatir. Kamu khawatir kenapa? Kok bisa khawatir? Ya karena saat ini sedang corona, sedang pandemik, dan kondisinya sedang tidak memungkinkan saat ini. Ya terus kalau misalnya sedang tidak memungkinkan, lalu apa yang kira-kira bisa kamu lakukan? Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, ya nggak usah lakukan apa-apa. Nah, kalau misalnya Anda ngajak ngobrol seperti itu, kemudian simpulannya adalah Anda tidak perlu melakukan apa-apa, ya sudah, ikuti saja. Karena itu adalah bagian dari diri Anda. Ketika bagian dari diri Anda mengajak Anda untuk tidak melakukan apapun, ya sudah, ikuti saja. Jangan malah Anda mengelaknya, jangan Anda mendobraknya atau memberontak. Karena kalau misalnya Anda semakin memberontak, maka Anda semakin tidak tenang. Yang namanya untuk menciptakan ketenangan kan memang harus kita berdiam diri. Nah, jadi bagian dari diri Anda ingin mengajak Anda untuk berdiam diri, untuk mendapatkan ketenangan itu. Maka berdiam diri saja. Ya. Entah mungkin Anda sambil dzikir, kalau ada yang muslim ya. Kemudian Anda sambil ya sekadar tenang saja, hening saja begitu, sahabat. Nah, ketika Anda bisa tenang, ya, syukur-syukur syukur-syukur Anda bisa mensyukuri apapun yang saat ini masih Anda miliki. Ya, apapun saat ini yang masih Anda miliki. Apa yang masih Anda miliki? Banyak kan? Contoh kecilnya saja saat ini yang masih Anda miliki apa? Kalau misalnya Anda masih bisa beraktivitas, bekerja, ke kantor misalnya, syukuri bahwa Anda masih bisa bekerja di kantor. Kalau Anda masih bisa beraktivitas, syukuri bahwa Anda masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, karena di luar sana banyak orang-orang yang terkena PHK loh, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah kena PHK kemudian tidak punya tabungan, mau gimana? Kan sulit.
Nah, itulah kenapa Anda perlu yang namanya bersyukur. Karena untuk bisa menciptakan kebahagiaan, salah satu cara mudahnya adalah bersyukur. Bukan saat kita bahagia lalu bersyukur, tetapi kita bersyukur dulu baru bahagia. Ya, dengan catatan syukur yang mendalam. Ya, berterima kasih. Nah, cara berterima kasih ini pun juga banyak, sahabat. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih saja, tidak. Ya. Bentuknya banyak banyak sekali. Seperti apa yang saya lakukan ini, saya sharing ilmu seperti ini misalnya. Saya juga bersyukur karena saya mendapatkan ilmu, ya. Kemudian saya share kepada Anda. Saya sebelumnya menerima ilmu terlebih dahulu, kan? Terima, kemudian saya kasihkan kepada Anda. Itulah sejatinya kata terima kasih, ya. Menerima kemudian Anda kasihkan. Kalau misalnya Anda punya uang, Anda sedekahkan atau Anda bagikan kepada orang-orang berhak misalnya, itu juga bentuk dari bersyukur. Kalau misalnya Anda saat ini bekerja, ya bekerja sebaik-baiknya, itu juga termasuk bentuk dari rasa syukur. Anda berterima kasih, Anda menerima pekerjaan Anda, kemudian Anda kasihkan ya waktu tenaga Anda kepada perusahaan atau tempat Anda bekerja, itu kan termasuk juga bersyukur. Nah, jadi untuk bisa menciptakan keberlimpahan di dalam diri adalah sadari bahwa diri kita sebenarnya sudah berlimpah. Diri kita sudah kaya. Sayangnya banyak orang itu mengukur kekayaan hanya berupa uang, berupa harta. Tidak mengukur pada apa yang saat ini masih dimiliki. Begitu. Kalau misalnya yang diukur hanyalah kekurangan dan dibandingkan dengan orang lain yang punya uang banyak atau lebih berlimpah, ya otomatis dirinya akan semakin kekurangan, ya. Nah, kemudian di kondisi saat ini bagi Anda yang mungkin sedang mungkin tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sebelum corona, Anda coba belajar yang namanya jualan online, sahabat. Belajar, ya. Nah, karena pada dasarnya saat ini yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana bisa menambah skill Anda, memperbarui keterampilan Anda. Ya, kalau misalnya Anda punya keahlian tukang pijat, nah misalnya ya. Jadi Anda bisa manfaatkan media sosial seperti Facebook, ya. Kemudian Instagram, ya. Anda promosikan diri Anda bahwa Anda punya keterampilan ini. Anda punya keterampilan pijat, ya sudah. Anda sharing infokan bahwa Anda punya keterampilan memijat, begitu. Atau misalnya Anda punya keterampilan apa lagi? Anda yang kebetulan juga punya usaha, ya kan? Anda bisa marketingkan atau promosikan usaha Anda di online seperti di Facebook, di Instagram. Anda foto usaha Anda, misalnya Anda punya warung, begitu kan? Anda foto warung Anda yang jualan makanan, Anda foto makan makanan Anda, nah kemudian Anda share di Facebook. Nah, itu kan bisa. Intinya adalah Anda belajar bagaimana cara untuk menumbuhkan skill Anda, ya. Dan tentunya itu kan termasuk dari bagian ikhtiar. Nah, Anda perlu banyak-banyak belajar, sahabat. Belajar apapun. Dan pastinya adalah sesuai dengan minat, kebutuhan, dan potensi Anda, ya. Tidak semua hal Anda pelajari. Kalau misalnya Anda tidak butuh, ya jangan dipelajari. Kalau Anda tidak minat, ya jangan dipelajari. Intinya adalah saat ini yang dibutuhkan apa. Kalau misalnya Anda memang kepepet soal ekonomi, Anda bisa menghasilkan uang secara online, dan banyak orang-orang di luar sana bisa menghasilkan uang secara online. Anda belajar bagaimana caranya, di internet juga banyak, kan. Nah, selain itu Anda juga banyak-banyak berbagi. Nah, kenapa bisa banyak-banyak berbagi? Saya kan tidak punya, kenapa harus berbagi?
Nah, perlu Anda pahami sahabat, justru pada dasarnya secara konsep spiritual, konsep energi, di tengah kondisi seperti ini, di tengah krisis seperti ini, yang bisa kita lakukan secara ikhtiar batin selain berdoa, kita perlu yang namanya banyak-banyak berbagi. Berbagi ini bisa menjadi tabungan kita di semesta yang nantinya bisa suatu saat kita unduh. Ya, kita unduh. Apa yang bisa dibagi? Banyak. Anda punya tenaga, Anda bagikan tenaga Anda, misalnya membantu. Anda dekat dengan musola, dekat dengan masjid misalnya, ya kan, ya sudah, bersihkan masjid, bersihkan musola. Nah, lain itu, ketika Anda membersihkan, niatkan Anda membersihkan seluruh energi negatif di dalam diri Anda, seluruh emosi negatif yang ada di dalam tubuh Anda, seluruh hal-hal yang tidak bagus dalam diri Anda. Anda sambil niatkan itu ketika Anda menyapu lantai, ketika Anda ngepel musola, masjid, tempat dekat dengan tempat tinggal Anda misalnya, ya kan? Nah, jadi Anda bisa lakukan itu. Kalau misalnya Anda punyanya adalah uang, ya sudah, Anda bisa sedekah. Anda bisa berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalnya di kanan kiri Anda ada yang merasa kesulitan, tetangga Anda bantu. Boleh Anda bagi sedekah Anda, atau Anda belikan beras untuk mereka yang memang secara ekonomi tidak bisa makan atau kekurangan. Nah, jadi ketika Anda sudah banyak berbagi, ya kan tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah, rajin berbagi itu miskin, kan nggak ada ya. Apakah ada orang yang rajin sedekah, rajin berbagi, malah mereka hidupnya miskin? Kan tidak ada, ya. Tidak ada. Contoh kecilnya adalah kakak perempuan saya, ya. Jadi kakak perempuan saya yang kedua, saya punya kakak banyak sekali karena saya anak bungsu. Saya 7 bersaudara, ya, dan saya anak terakhir. Kakak saya yang kedua, kakak saya banyak yang cewek, ya. Kakak saya yang kedua ini, beliau seorang guru, sudah pensiun, ya. Sudah PNS, bukan pensiun, sudah PNS. Dan dari dulu beliau ini memang suka yang namanya berbagi, entah disadari ataukah tidak, ya, suka membantu lah, ya. Jadi kalau misalnya saudaranya, adik-adiknya, termasuk saya, ini dulu juga disekolahkan, dikuliahkan. Ini dulu udah pernah saya bahas di video, ya, tapi saya bahas ulang biar Anda yang belum tahu jadi tahu, Anda yang sudah pernah menonton video saya menjadi teringat dan bisa lebih paham lagi. Nah, dulu kakak saya itu punya tekad. Jadi kebetulan saya sudah yatim ketika kecil, usia 1 tahun, ya, 1 tahun lebih berapa bulan gitu. Ayah saya sudah meninggal, ya. Kemudian saya besarkan. Kemudian saya punya kakak saya masih kecil-kecil juga. Kakak perempuan saya yang di atas saya itu masih kecil, ya. Intinya adalah ayah saya meninggalkan 2 atau kalau tidak 3 anak yatim lah, ya, saya dan 2 kakak saya di atas saya. Nah, kakak yang kedua saya, yang nomor 2, ya, paham ya. Jadi kakak pertama saya itu perempuan, kakak kedua juga perempuan, kakak ketiga perempuan, kakak keempat ini baru cowok, kakak kelima cewek, kakak keenam cewek juga, dan terakhir saya. Banyak banget, ya. Oke, jadi ketika saya meninggal, otomatis kan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, ya kan, termasuk kecil lah.
Nah, kakak saya yang perempuan ini yang kedua, beliau ini punya tekad bahwa kalau lulus kuliah saya harus bisa menjadi PNS dan membantu meringankan ekonomi keluarga dan bisa membantu adik-adiknya untuk sekolah, kuliah lah ya. Nah, jadi dulu ketika sudah lulus kuliah begitu, kakak perempuan saya itu punya tekad seperti itu. Dan memang pada waktu itu beliau sangat gigih untuk mendaftar CPNS. Beliau urus sendiri, kemudian riwa-riwi sendiri. Bahkan ketika di tempat pendaftaran itu lebih banyak yang cowok ketika saat itu, pada hari itu pendaftaran ya kan. Kakak perempuan saya yang cewek sendiri, dan ada selentingan semacam yang tidak mengenakan begitu kan. Mana bisa sih kamu lolos ya, cewek sendiri gitu kan. Nah, pokoknya tidak mengenakan lah. Kemudian alhasil singkat cerita kakak saya berhasil menjadi PNS, dan selama PNS itu gaji PNS-nya itu juga untuk membantu adik-adiknya. Ya, dulu ketika saya SD masih dikasih uang saku, kemudian SMP juga disekolahkan, SMA sampai kuliah. Ya. Dan kakak saya ini juga terkenal dengan kedermawanannya. Ya, pokoknya tetangga yang tidak mampu dibantu, saudara yang tidak mampu juga dibantu, saudara yang membutuhkan pinjaman hutang juga dibantu sebisa dan semampunya. Nah, sampai sekarang hidup kakak saya ini bagus, berlimpah ya. Hidupnya memang berlimpah karena suka membantu, suka berbagi, suka sedekah, ibaratnya begitu. Nah, jadi tidak ada cerita bahwa orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berbagi itu miskin atau kekurangan, tidak ada sahabat. Ya, jadi ikhtiar lahiriah yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa belajar untuk meningkatkan skill Anda. Kalau Anda mau, Anda bisa belajar jualan online begitu kan, di internet banyak. Nah, kemudian secara batiniah atau secara spiritual Anda bisa banyak-banyak berbagi. Nah, ketika Anda bisa banyak-banyak berbagi dan bisa meningkatkan skill Anda, belajar kesana kesini untuk meningkatkan skill Anda dan banyak-banyak berbagi, insya Allah sahabat, Anda pun nanti bisa mendapatkan keberlimpahan di dalam kehidupan Anda. Nah, oke. Itu saja dulu saya rasa, tidak perlu panjang-panjang ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya sahabat ya? Dan apakah bermanfaat? Sudah jelas? Apa yang saya share sudah jelaskah? Dan jika ada yang ditanyakan silahkan, boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Saya tunggu pertanyaannya jika ada. Kalau tidak ya saya akhiri ya. Oke, adakah yang ditanyakan? Sahabat, nanti video ini akan tersimpan, semoga bisa disimak lebih banyak orang lagi dan bisa lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari apa yang saya share ini ya. Oke, adakah yang ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan, jadi saya infokan kepada Anda ya, Anda semua sahabat, saya membuka program baru yaitu kelas kebanjiran rezeki ya. Jadi kelas kebanjiran rezeki ini materinya berbeda dari kelas-kelas sebelumnya,
dan biayanya masih sangat-sangat terjangkau, yaitu hanya 150.000. Anda bisa kontak WA saya di 0811284498. Sudah saya infokan ya kok nomor kontak saya. Jadi materinya apa saja? Materinya diantaranya adalah mengenal ilmu fisika kuantum rezeki, kemudian mindset tentang rezeki, kemudian apa lagi ya, berbicara dengan kuanta. Apa itu kuanta nanti dijelaskan di kelas ya. Kemudian meditasi rezeki, kemudian ada magnet jodoh juga, dan beberapa materi menarik lainnya lah ya. Saya akan selenggarakan di tanggal 5 Mei nanti, 5 dan 6. Jadi materinya saya sampaikan cukup padat, 2 hari saja, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6. Selebihnya nanti bisa Anda praktek dan Anda bisa konsultasi, diskusi di grup lah ya. Nah, kemudian untuk pendaftaran masih saya buka sampai tanggal 4 Mei ya sahabat ya, sampai tanggal 4 Mei. Nah, bagi Anda yang memang masih ingin berminat join, silahkan bisa daftarkan diri Anda di 0811284998. Nah, jadi ini program baru saya. Karena program baru saya buka di awal pendaftaran masih terjangkau 150.000, dan ketika nanti akan saya adakan kembali biayanya bisa naik ya. Oke, ada yang bertanya nih sepertinya, Master, dari Pak Akbar Novianto. Master, saya ingatkan kembali ya, saya bukan master, saya bukan guru, saya bukan sifu, saya bukan siapa ya, bukan ustadz, bukan kiai ya. Saya manusia biasa ya, orang biasa lah ya. Jadi yang dipanggil master terlalu berlebihan lah saya rasa. Jadi saya bukan master, bukan sifu, bukan guru, bukan suhu, bukan orang yang ahli. Saya manusia biasa seperti Anda semua ya sahabat ya. Oke, apa yang harus dilakukan ketika banyak pekerjaan yang terpending karena kondisi pandemik ini, sedangkan kebutuhan hidup tidak bisa dipending? Terima kasih. Nah, oke, yang bisa dilakukan ketika banyak pekerjaan yang terpending. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, sahabat ya, kalau misalnya banyak pekerjaan terpending, maka Anda cari solusi. Cari solusinya apa? Ya bisa saja Anda bisa mulailah belajar untuk jualan online misalnya. Jualan online itu kan tidak terpaku dengan yang namanya modal banyak ya. Jadi Anda cukup pakai kuota sama HP saja sudah bisa jualan online kok. Nah, produknya bagaimana? Nah, produknya Anda bisa dropship ya. Dropship itu Anda hanya ikut membantu menjual barang milik orang lain. Ketika Anda dapat orderan, Anda hubungi supplier tersebut, lalu Anda minta supplier itu untuk mengirimkan barangnya ke customer Anda, kan begitu. Nah, jadi Anda bisa belajar ya cara jualan online begitu. Kalau Anda tidak bisa, kalau banyak pekerjaan yang terpending, ya nikmati saja terlebih dahulu. Karena tadi kan katanya kan sedang ada kebutuhan tidak bisa dipending. Nah, kalau kebutuhan tidak bisa dipending, ya bagaimana caranya agar bisa menghasilkan uang? Yaitu ya caranya ya tadi, salah satu contohnya Anda bisa jualan online begitu ya, atau menjual barangnya teman atau siapapun lah ya untuk Anda jual begitu, kan Anda bisa dapat uang dari situ. Oke, itu ya. Kemudian Pak, jika membeli barang dari teman, sebenarnya saya tidak membutuhkan, tapi tujuan membeli barang untuk membantu teman yang saat itu dia sangat membutuhkan uang. Pak, apakah membeli barang dengan tujuan membantu? Apakah termasuk berbagi? Terima kasih sebelumnya Pak. Salam. Iya, termasuk berbagi. Ya, termasuk berbagi. Itu sangat bagus. Jadi terkadang begini juga ya. Ketika saya melihat, kalau melihat orang, ketika saya pergi ke satu tempat, kemudian ada nenek-nenek atau
kakek-kakek yang sedang jualan, ya. Kemudian saya melihatnya itu ada rasa iba. Kemudian ya padahal saya tidak begitu butuh amat ya barangnya. Jadi pernah suatu ketika saya pergi ke Semarang di mana ya? Di Candi Gedong Songo kalau nggak salah. Iya, di Candi Gedong Songo. Saya bersama istri saya. Waktu itu saya belum punya anak. Ya, masih sedang pacarannya begitu kan. Ke Candi Gedong Songo, kemudian di situ ada nenek-nenek atau kakek-kakek ya menawarkan makanan lah ya, makanan ringan. Saya sebenarnya tidak begitu butuh amat, tetapi ya sudah, niat saya berbagi, ia mengalirkan rezeki. Kalau Anda membeli produk orang, kemudian orang tersebut merasa terbantu dengan uang yang Anda berikan, itu kan juga termasuk berbagi, ya. Anda beli, entah Anda butuh ataukah tidak, dengan kesadaran untuk berbagi, itu juga berbagi. Jangan Anda kira Anda belanja, Anda tidak berbagi. Anda belanja itu juga berbagi. Entah barang yang Anda beli itu Anda butuhkan ataukah tidak, ketika kesadaran Anda adalah, oh, saya niat membeli barang ini agar uang yang saya berikan ini itu bermanfaat untuk orang itu dan saya mendapatkan manfaat dari produk yang dia jual juga. Nah, itu juga berbagi, ya. Nah, jadi berbagi itu sangat luas maknanya. Tidak hanya soal, intinya berbagi begini. Apa yang kita keluarkan ya dari diri kita, itu kemudian kita niatkan untuk berbagi. Udah, itu berbagi, sahabat. Ya, itu berbagi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bagus ya, Bu Mariam ya, Sriani Dewi. Memang seperti itu. Kalau salah satu guru saya, Pak Arif RH ya, Mas Arif RH ya, beliau juga sama, membeli barang, temennya sedang produksi apa, sedang punya apa, dibeli barangnya. Atau temennya sedang jualan buku, ya dibeli bukunya, padahal nggak begitu butuh amat, begitu. Oke, faktor apa yang paling menentukan ketika mencoba bisnis baru online agar bisa berhasil? Terima kasih. Oke, dari Pak Akbar ya tadi. Faktornya adalah ya dilakukan saja dulu. Ya, Anda belum melakukan, faktornya banyak. Tanya faktor keberhasilan, faktornya banyak ya, Pak Akbar ya. Tidak hanya satu faktor. Pertama, ketika Anda sudah tahu ilmunya, Anda praktekkan. Ya, di sini Anda perlu yang namanya mentor juga kan. Nah, Anda bisa cari mentor ya. Cari saja yang menurut Anda mudah. Yang tidak harus pakai modal. Pakai Facebook saja sudah bisa menghasilkan kok. Teman saya juga bisa menghasilkan Facebook tanpa harus pakai modal ya. Begitu. Nah, bahkan salah satu peserta kelas online saya itu juga media promosinya lewat Facebook, itu juga bisa menghasilkan. Ya, tentunya ada cara-cara tertentu. Nah, caranya bagaimana? Ya, Anda belajar. Ya, saya tidak sedang mengajari cara jualan online di Facebook. Faktornya banyak. Yang terpenting adalah Anda konsisten. Ya, konsisten. Kemudian mempelajari kesalahan dari sebelumnya dan Anda perbaiki. Nah, begitu. Kalau untuk saat ini yang sedang hit-hitnya produk apa? Ya jelas kesehatan ya, sahabat ya. Kesehatan ini bisa suplemen atau bisa apa ya? Kapsul herbal, bahan-bahan herbal yang berkaitan dengan imunitas atau daya tahan tubuh.
Itu yang sedang dibutuhkan saat ini, karena banyak sekali orang-orang yang sedang menjaga kesehatannya dengan sangat-sangat ketat saat ini, begitu. Oke, ada lagi sahabat yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada lagi, saya cukupkan saja. Dan saya informasikan kembali, untuk kelas online kebanjiran rezeki, pendaftaran masih saya buka. Sampai tanggal 4 Mei nanti ya. Oke, apa sebenarnya supaya jualan online bisa efektif, Pak Salam? Oke, kalau untuk jualan online pertama kita perlu membangun trust dulu ya. Trust itu kepercayaan. Itulah kenapa kalau di media online Anda tidak melulu jualan terus. Anda perlu sharing-sharing. Berikan sesuatu yang bermanfaat ya kepada audiens atau teman Anda. Katakanlah kalau misalnya Anda jualan herbal kesehatan nih. Nah, Anda sharing dulu berkaitan dengan bagaimana cara hidup sehat, bagaimana agar di tengah kondisi seperti ini tubuh bisa fit dan seterusnya. Intinya adalah Anda sharing-sharing dulu, baru Anda jualan. Ketika Anda jualan terus, Anda upload jualan terus, ya orang lama-lama akan jenuh ya. Saya punya saudara agak jauh sih. Jadi ketika dia upload itu jualan terus, akhirnya saya unfriend dia. Jadi kalau misalnya Anda lihat TV ya, ketika Anda lihat nonton TV kemudian ada iklan, apa yang Anda lakukan? Tentunya Anda pindah channel kan. Nah, pada dasarnya tidak banyak orang yang suka dijualin, tetapi sebenarnya mereka butuh. Itulah kenapa Anda perlu yang namanya membangun trust dulu, keyakinan dulu, kepercayaan dulu. Baru setelah Anda dipercaya ya, orang kenal dengan Anda, maka dia akan membeli produk Anda, kan begitu. Nah, soal itu silakan Anda belajar lah ya sahabat ya. Dan memang untuk jualan online ini tidak bisa langsung instan ya, karena butuh waktu. Kalau misalnya Anda bisa langsung instan ya udah Anda jualan offline saja, bangun jualannya bagaimana. Yang saat ini yang sedang dibutuhkan ya makanan ya kan. Makanan kan banyak. Kalau saya pulang kerja itu saat ini sedang puasa, ketika saya melewati jalan gitu kan, pulang kerja itu banyak sekali orang-orang jualan es campur, es degan, es kelapa muda, es buah. Nah itu banyak gitu. Dan itu butuh waktu ya untuk jualan online ya, tidak bisa langsung. Memang bisa instan. Intinya adalah Anda cari mentor lah ya. Anda cari mentor yang sekiranya bisa membimbing Anda gitu. Oke, bisa dikasih sedikit kisi-kisi apa yang akan dipelajari nanti dalam kelas online, manfaatnya dan sebagainya. Terima kasih. Oke, begini Pak Akbar ya. Oh ya, sebenarnya Pak Akbar ini sudah pernah ikut kelas online saya atau belum ya? Kelas online yang dulu-dulu udah pernah atau belum ya? Jadi gini, untuk kelas online ini itu materinya ya, kisi-kisi apa yang dipelajari. Oke. Kisi-kisinya adalah tadi ya, materinya tentang ilmu fisika kuantum. Ilmu fisika kuantum itu apa? Jadi ilmu fisika itu ada ya, dulu kita belajar di sekolah ada ilmu fisika kan. Tapi yang ilmu fisika yang di sekolah itu kan ilmu fisika yang tidak ada kaitan dengan kehidupan, atau kalaupun ada jarang sekali ya. Nah, ilmu fisika kuantum ini adalah kita bicara soal dunia kuantum, zona kuantum. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan apa yang menjadi keinginan kita ya,
kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdialog dengan alam semesta juga, sehingga nantinya kita bisa dituntun untuk bisa mendekatkan pada harapan-harapan atau keinginan-keinginan kita agar bisa terwujud begitu. Nah, kemudian kita juga belajar juga tentang mindset rezeki. Ya. Jadi pada dasarnya kebanyakan orang itu salah dalam memberikan mindset terhadap rezeki. Mindsetnya salah dengan rezeki. Nah, itulah kenapa perlu yang namanya diubah mindsetnya. Kalau mindset kita berubah, maka kehidupan kita juga berubah, sahabat. Nah, mungkin Anda masih sadar bahwa seringkali saya katakan begini kan, contohnya. Anda perlu banyak yang namanya bersyukur, Anda perlu banyak yang namanya menerima kondisi saat ini, menerima ikhlas, gitu, begitu kan? Oke, Anda sudah tahu ilmunya, Anda di dalam pikiran sadar Anda sudah tahu, tetapi di dalam bawah sadar Anda yang belum bisa menerima itu. Ya, hasil apa? Ya sudah, sama halnya begini kan, di dalam Al-Quran kita sudah tahu bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur banyak-banyak, maka kita ditambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur atau ingkar, kita akan mendapatkan siksaan. Kita sudah tahu ayatnya gitu kan. Itu pengetahuan hanya sebatas level kesadaran, tapi belum di bawah sadar. Nanti kita juga bahas tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Yang mengendalikan kehidupan kita adalah pikiran bawah sadar kita, begitu. Ya, nah lebih detailnya nanti di kelas akan kita bahas, sahabat. Ya, di kelas lebih detail lagi. Bahkan Anda nanti bisa diskusi lebih dalam lagi dengan saya. Kemudian Anda juga akan ketemu dengan teman-teman yang sevibrasi. Di situ Anda bisa jalin networking juga kan. Anda bisa silaturahmi. Barangkali di situ Anda bisa menemukan rezeki Anda yang lain kan, begitu. Anda bisa ketemu dengan teman-teman yang mungkin satu daerah atau lintas daerah yang nantinya bisa Anda ajak kerjasama untuk membangun usaha atau bisnis atau apapun lah ya, begitu. Nah, dan yang jelas adalah kelas ini itu semuanya saling mendukung, mendoakan satu sama lain, saling support ya. Karena memang setiap kali saya mengadakan kelas online itu saya wajibkan untuk saling berbagi doa, mendoakan orang lain, mendoakan teman-teman satu grup itu. Nah, disitulah biasanya percepatannya terjadi, begitu. Ya mungkin bagi Anda yang selama ini mengikuti video saya sudah mempraktekkan ya kan, tetapi hasilnya belum begitu maksimal. Atau bagi Anda yang sudah maksimal ingin bertambah lagi ilmunya, itu lebih bagus. Karena pada dasarnya kehidupan kita itu adalah hanya mengumpulkan puzzle-puzzle ilmu, teka-teki ilmu yang mungkin saja belum terkumpul. Sehingga ketika mungkin Anda mendapatkan ilmu dari saya, Anda baru menemukan momen ahanya, oh ternyata begitu ya, oh ternyata begitu ya, dan seterusnya begitu. Karena untuk mendapatkan pemahaman ilmu itu dibutuhkan waktu juga kan. Bahkan banyak sekali orang yang sudah tahu ayat la in syakartum la azidannakum tadi, tetapi belum bisa dipraktekkan dengan sepenuhnya. Dan untuk bisa mempraktekkan itu dibutuhkan waktu juga kan. Nah, untuk bisa memahami apa yang ada yang selama ini diketahuinya itu. Oke, saya rasa itu saja, sahabat. Sudah cukup lama saya live. Jadi jika Anda memang ingin join, silahkan join. Sudah ada di infonya di WA saya ya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Sekian dulu, terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.